Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hadirin Bu Bapak Saudara jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Hadirin, organisasi keagamaan yaitu Muhammadiyah lahir jauh sebelum negeri ini diproklamirkan menjadi sebuah negara. Hadirin, Muhammadiyah lahir atas keprihatinan paling tidak ada 3. 1, akidah umat waktu itu amburadul. Akidah umat menceleknya sangat jauh dari tuntunan Quran dan Sunnah, sehingga Muhammadiyah perang dengan namanya TBC, Tahayyul Khurafat Bid'ah. Subhanallah. Hadirin, Bu Bapak Saudara, tahayul itu menghayal, barangnya tidak ada, cuma dikhayal, begitu. Barangnya tidak ada, hanya dikhayal kok, begitu. Nah ini khususnya buat Pak Muntari supaya jangan banyak menghayal, segera dilamar nang dinikah ngono lho karepku iki. Berikutnya khurafat. Khurafat itu tahrif, bengkok, membelokkan. Contoh, jenengan pulang ke rumah habis kajian subuh ini, pulang bersamaan dengan buka pintu, bersamaan ada kubu masuk. Katanya nanti tamu siapa yang menyusul datang? Hadirin, kubu dibedel di laborat, tidak pernah ada kandungan tamu, tidak ada. Begitu. Subhanallah. Hadirin, Bu Bapak Saudara, jadi Muhammadiyah lahir atas keprihatinan akidah umat sangat mencelek jauh, terutama TBC, Tahayyul Bid'ah dan Khurafat. Yang kedua, Muhammadiyah lahir prihatin atas kisminnya umat, miskinnya umat. Ada makalah, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir orang kismin, orang miskin itu gampang dipengaruhi, gampang punya potensi mengantarkan kepada kefakiran, kepada kekafiran orang yang kismin. Subhanallah. Hadirin, dibuktikan bahwa orang yang kismin artinya fakir, wabil khusus menyangkut perut dan urusan ideologi, menyangkut keimanan yang masih miar-miur, mohon maaf, itu dibuktikan setiap kali mau pilihan presiden gampang dipengaruhi dengan duit 50.000, dengan duit 100.000, dengan duit 250.000, dan itu serangan menjelang subuh. Akhirnya pilihannya berubah. Subhanallah. Akhirnya pilihannya berubah. Oleh karena itu, lewat mimbar subuh yang mulia ini, siapapun, wabil khusus ibu-ibu, kita ndak usah getun gara-gara milih. Sekarang jangan ngalami antri minyak goreng, ya. Hadirin, keprihatinan yang ketiga yang dirasa Muhammadiyah waktu itu yaitu bodoh, kebodohan. Bodohnya umat luar biasa. Bodohnya umat luar biasa. Makanya semarak digerakkan di mana-mana, ngaji, ngaji, dan ngaji. Ya, karena ngoncei Al-Quran, biar terbuka wawasan kita dengan Al-Quran, wahyu Allah, kebenarannya mutlak. Ya, subhanallah. Hadirin, kita ambil yang pertama, Muhammadiyah lahir prihatin atas akidah umat. Muhammadiyah perang dan tidak pernah habis dengan TBC, Tahayyul Bid'ah dan Khurafat. Nah, sekarang
dihidupkan kembali atas petunjuk Sang Maha Dukun, tanah dan air disatukan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah subhanallah. Kurikulum dari mana kalau tidak dari Mbah Dukun? Surat ayat biar kita melek. Surat 17 Al-Isra. Surat 17 Al-Isra ayat 36. Nggih, silakan. Keras. Al-Isra surat 17 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan Anda bersikap bertindak memutuskan sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya, ngawur, hanya nuruti Mbah Dukun, hanya nuruti perasaanmu saja. Itu namanya pengawuran. SOP-nya tidak ada. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan Anda bersikap bertindak memutuskan sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya, berarti pengawuran. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, hati nuranimu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua kelak nanti di sana dimintai pertanggungan jawab. Ngawur pol. Subhanallah. Hadirin, seorang raja diraja minta supaya gubernur 34 diminta membawa tanah 2 kilo, air 1 liter, disatukan di Menajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Allahu Akbar. Hadirin, saya berikan komentar. Tanah dan air tidak bisa disatukan. Yang bisa disatukan itu hati nuranimu lewat iman dan takwa, lewat keadilan, lewat kesejahteraan. Itu yang bisa disatukan, bukan tanah dan air dicampur jadi satu. Ini kalau tidak petunjuk dari Mbah Dukun tidak begini. Subhanallah, subhanallah. Ngawur notok pol ngawurnya. Ya, subhanallah. Hebatnya seluruh gubernur tidak ada yang nolak, kecuali 4 gubernur diwakilkan, kecuali. Subhanallah. Tidak ada yang nolak. Ngapunten, mohon maaf, lewat mimbar yang mulia ini direkam. Saya insya Allah berani bertanggung jawab. Wabil khusus Jawa Timur tambah nemen. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Notok tambah nemen. Tanah diambilkan dari Kedaton Mojopahit. Air diambilkan dari 7 pancuran mata air di sekitar Jolotundo, diambilkan dari 7. Padahal pesannya bawa air gitu saja, tapi khusus Jawa Timur diambilkan dari 7. Jadi Jawa Timur tambah gawe peraturan dewe. Iya. Hadirin, panjenengan bawa pulang ya. Urip gak nurut Quran, gak nurut amalannya Nabi As-Sunnah, ngapunten, urip sampean tambah angel. Notok tambah angel. Sebab urip gak ngikuti standar. Subhanallah, subhanallah. Dulu hadirin, ada presiden dari Pacitan ketika mantu besanan dengan Hatta Rajasa supaya untuk ngedusi putranya dan calon menantu untuk midodarah ini, salah satunya diambilkan dari sumber mata air dari Pacitan, termasuk dari Istiqlal. Ada 7 dicampur jadi 1 untuk ngedusi midodarah ini. Allahu Akbar. Jere banyune sing teko Pacitan, mari teko Pacitan pindah nang Solo numpak pesawat. Jere banyune, "Lho, dongaren rek aku ate numpak pesawat Garuda barang, banyune sak menit tok iki." Ndok kono baru dicampur. Pendek kata, sampean urip gak ngikuti petunjuk
yang benar, yang asli, yang murni, urip sampean tambah soro, semakin menyulitkan. Ya Allah, ya Allah. Kendi yang dari Jawa Timur dikasih anyaman, rumbai-rumbai, semakin koyok menarik. Subhanallah. Itu khas Jawa Timur. Saya tidak tahu kenapa seneng rumbai-rumbai, apa gubernurnya perempuan, wallahu a'lam. Subhanallah. Pak Musa, andai kata yang mewakili gubernur untuk ke Sumatera ya, Penajam Timur, Bapak Presiden, mohon maaf saya tidak mengikuti jejak yang jenengan putuskan, membawa tanah 2 kilo dan air 1 liter, tidak. Terus dari Jawa Timur Anda disuruh mewakili, membawa apa? Saya membawa tulisan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini dari Quran. Begitu. Cuma sapa gelem ngutus saya itu ya wong kaya ngono. Allahu Akbar. Subhanallah. Berikutnya SOP petunjuk Mbak Dukun. Akhirnya malam itu dilei, melekan di situ bikin kemah. Ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sangat menjijikkan. Ngerti ya? Sangat menjijikkan. Sama dengan menjijikkan, tapi ini pendapat saya. Dengan bawa pulang boleh, tidak juga boleh. Apa itu? Mohon maaf. Ranking dosa yang paling tinggi yaitu syirik. Ranking dosa yang paling tinggi yaitu syirik. Kalau syirik itu dibawa sampai mati, mohon maaf, aroma surga tertutup sudah. Aroma surga tertutup. Kalau syirik dibawa sampai mati. Dosa yang kedua pembunuhan. Dosa yang kedua pembunuhan. Sampean bawa pulang boleh ya. Yang ketiga punya usul pemilu ditunda. Itu dosa yang ketiga. Allahu Akbar. Aduh. Ada 3 partai minta pemilu ditunda. Jenengan semua tahu. Paling tidak ada 5 sampai 7 menteri minta pemilu ditunda. Semua menyangkut urusan bisnis biar aman. Mek ngono tok, urusan perut. Bahasa Arabnya batni, hanya urusan perut tok. Titik sudah. Tidak ada jawaban lain. Tidak ada jawaban. Aku roh budidaya menteri-menteri sing koyo ngono roh aku. Roh kabeh. Semua mengamankan urusan bisnisnya. Ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah. Dan ada seorang menteri Menko, iya, berani nyalon presiden sebab jualan PCR, badine sak pirang-pirang. Kulaane ndok Tiongkok, Cina 60.000, awal pandemi dijual 2 juta. Sekarang berani nyalon presiden sebab badine wis menggek-menggek. Pak Un, apa menggek-menggek itu apa? Allahu Akbar. Itu ya, baik. Konon sebagai lambang kesatuan dan persatuan, bohong besar, bohong. Ya, subhanallah. Itu ya, baik. Jadi sekali lagi lewat mimbar subuh yang sangat mulia ini, mohon maaf, kelnik khurafat syirik semakin dikibarkan. Subhanallah. Mohon maaf, tugas dakwah Muhammadiyah semakin hari tidak semakin berkurang, tantangannya semakin berat, termasuk seperti ini. Ya, hadirin, untuk kelnik sekarang pindah ke PKI. Saya membawa guntingan koran dari Republika, Radikalisme Agama dan Politik, yang dikonsep oleh pemerintah, penceramah yang radikal, antara lain yang kelima, tidak boleh ngomong masalah kearifan lokal. Selama ini di lokal itu yang sudah dipertahankan, itu tidak boleh dibahas atau tidak boleh disinggung. Buat Muhammadiyah itu namanya amal ma'ruf nahyun anil mungkar.
Untuk yang pertama, tidak boleh ngeritik pemerintah. Di sini ada semua. Subhanallah, subhanallah. Bahkan kemarin tempo hari saya sempat diminta ngisi oleh Bupati Magetan kuliah subuh di Magetan di Masjid Jameknya. Ya, saya pulang diantarkan salah seorang bapak yang anaknya kerja di Depak. Bapak, kami barusan dipanggil oleh atasan kami, jenengan termasuk bapak kami, keluarga kami ring 1 ring 2 ndak boleh ngomong masalah tentang pemerintah yang kurang benar, ndak boleh. Sebab nanti kalau ketahuan kami bisa dipecat. Ya Allah. Begitu katanya. Itu ya. Baik. Hadirin, sekarang yang kelni kita sudahi sampai sekian. Biar kita nututi sekarang yang komunis. Ya, subhanallah. Hadirin, Bu Bapak Saudara, komunis itu sudah ada di negeri yang kita cintai ini. Waktu itu masih namanya Nusantara, dibawa oleh Belanda tahun 29. Itu komunis sudah di sini. Awalnya sudah di sini, dibawa oleh Belanda. Dari mana sih faham komunis itu? Dari Soviet yang sekarang sedang nyaplok Ukraina. Hebatnya, biar panjenengan melek, biar semakin cerdas, semakin smart, Soviet Vladimir Putin, mohon maaf, punya mobil 700. Dia sedang nyaplok Ukraina, gendakane memel. Ya Allah, oh ya Allah, Putin ini sedang nyaplok Ukraina, dibombardir begitu rupa. Terakhir kemarin pasar yang terbesar di Ukraina itu disikat, dibom, habis sudah. Subhanallah, subhanallah. Konon dia dituntut oleh istri yang pertama untuk cerai. Akhirnya dia gendaan memelnya luar biasa, ditaruh di apartemen. Subhanallah. Hadirin, jadi tahun 29 becok bibit PKI sudah di sini. Tahun 48 PKI nyoba untuk berontak di Madiun. Para kiai Jawa Timur diajak bermusyawarah, berunding rapat, dimasukkan dalam gerbong kereta. Di sana mereka ditembak semua, nyunyut habis. Tahun 48. Akhirnya kita bertanya, Pak Musa, waktu itu presiden kita tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Jelas? Ya. Tahu tapi pura-pura tidak tahu. Buktinya tidak ada tindakan. Subhanallah. Berikutnya akhirnya semakin punya angin. Tahun 55 ikut pemilu dan masuk 5 besar. Ya Allah, oh ya Allah. Ikut pemilu. Di bawah Masyumi masuk urutan 5 besar. Semakin punya angin luar biasa. Kuncinya satu, penguasa Orde Lama semakin memberikan angin kepada faham komunis. Di sini namanya PKI. Akhirnya 65 nyoba berontak total untuk menguasai negeri yang kita cintai ini dengan dalih satu, membuat isu. Apa isunya itu? Ganyang Malaysia, supaya para jenderal berangkat semua ke Kalimantan, Pulau Jawa kosong. Akhirnya PKI bisa menduduki Pulau Jawa. Tapi alhamdulillah tidak berhasil. Alhamdulillah tidak berhasil. Seperti itu. 65 berontak dalam rangka menguasai negeri yang kita cintai ini. Itu ya. Baik, baik. Hadirin, kenapa saya katakan PKI pelan-pelan bangkit dan pasti? Di Lamongan pondok pesantren dibakar, di ujung Pandang sama, panti asuhan di Sumatera Utara sama, dirobohkan. Terakhir di Celuring Banyuwangi, papan nama dirobohkan, digergaji oleh 10 orang.
Dan alhamdulillah kantor kami wilayah bergerak masang badan, sehingga ke 10 orang harus segera dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Subhanallah, subhanallah. Mereka dikasih waktu 24 jam kali 2 untuk mendirikan papan nama ulang, tapi mereka tidak menghiraukan. Akhirnya wilayah melaporkan ke Menko Polhukam dan berikutnya ke Polda Jawa Timur. Subhanallah. Ya. Hadirin, ada apa di Celuring Banyuwangi? Dulu tahun 1962 ada fatayat dari NU diundang kenduri oleh Gerwani PKI. Gerwani juga macak fatayat, pakai kerudung, pakai jarik segala macam. Mereka diundang kenduren, yasin tahlil, dan makanan serta berkatnya dikasih racun sehingga 62 mati bergelimpangan. Itu ulah PKI. Subhanallah. Apa maknanya? Bobot bibit sisa-sisa PKI, mohon maaf, masih kental ada di sana. Subhanallah. Termasuk kapan hari Oneng itu membuat seminar di Banyuwangi digagalkan. Subhanallah. Jadi ini semua, mohon maaf, PKI pelan dan pasti bergentayangan bangkit di permukaan bumi Pancasila ini. Data yang terakhir, ya, serangan umum 1 Maret 49, nama Letnan Jenderal Soeharto tidak dimasukkan. Bahkan di sana Soekarno semakin dikibarkan. Patung diorama Letnan Jenderal Soeharto dan Jenderal Nasution di Makorstrat dibongkar oleh Dudung Abdurrahman. Dudung ditanya sama wartawan, Pak Dudung, bukankah dua itu menumpas G30 SPKI yang paling berjasa? Kenapa dibongkar dioramanya? Dijawab oleh Dudung Abdurrahman, dulu yang membiayai patung itu sekarang tidak berkenan lagi sehingga dibongkar. Ya Allah. Begitu alasan yang dibangun ketika beliau menjadi Danjen Kopassus. Hadirin, Bu Bapak Saudara, sekarang pelan-pelan jenengan disuguhi, apa benar komunis nurut Al-Quran ada? Sejarah komunis itu lahir di Soviet, didirikan oleh Karl Marx dibantu oleh asistennya Lenin tahun 1848 di Soviet. Pertanyaan sekarang, kenapa komunis lahir? Sebab waktu itu Karl Marx punya anak 2 laki. Yang pertama kecelakaan, mati. Yang kedua adiknya sakit. Karl Marx berdoa kepada Tuhan Yesus, berkali-kali berdoa sampai masuk ICU. Menurut Karl Marx, sepertinya doanya itu tidak pernah didengar oleh Tuhan Yesus. Sampai adiknya, anak yang kedua ini meninggal. Nah, di saat sampai meninggal, dikubur, dimakamkan, si Karl Marx ini akhirnya punya kesimpulan, Tuhan tidak ada. Sebab saya mintai pertolongan menyangkut adiknya, anak saya yang kedua ini tidak pernah didengarkan. Akhirnya dia berkesimpulan Tuhan tidak ada. Itulah awal kelahiran komunis. Dibawa oleh Belanda ke sini. Seperti itu yang digambarkan. Jere wong Lamongan gak pretek-preketekan, gak Tuhan-Tuhanan. Itu yang diciptakan oleh Karl Marx dibantu asistennya Lenin. Begitu. Mari kita cek, kita buktikan bagaimana sebenarnya wujud keberadaan manusia ketika diciptakan oleh Allah. Apa betul manusia tanpa Tuhan atau tidak bertuhan? Yes. Hadirin,
Kita cek di ayat kita ini, ya. Kita cek di ayat kita ini surat 31 Luqman. Ayat kita ini 29, 30, 31. Nggih, silakan pelan-pelan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Luqman, ya. Luqman dari 29 sampai 31. Ya. Hadirin, Bu Bapak Saudara, alam taro annal fulka tajri fil bahri bi nikmatillah. Bukankah kalian wahai umat manusia sekali waktu melihat bahwa kapal yang berjalan di laut binikmatillah itu semua atas anugerah nikmat Allah. Subhanallah, subhanallah. Hadirin, ibu bapak saudara, jenengan ngeluh, durung subuh iku ngeluh, durung subuh iku ngeluh. WA karo koncone, Cak, Ning, aku iki gak melu ngaji ketoke. Lho apa ngeluh? Wis ngene ae mari. Aku ya tangga peno. Saiki tak kirimi bodrek karo gedang sak cengkeh. Tolong siapno banyu anget ya. Iya. Bodrek diminum. Ini subuh kurang setengah jam, belum berangkat ke sini. Subuh kurang setengah jam. Bodrek diminum, disuruh gedang, ditambahi banyu anget. Oleh 5 menit gawe lungguh leye-leye, lu enak. Sampeyan ngomong apa? Alhamdulillah, mari ngombe bodrek ngeluku ilang. Sampeyan gak oleh ngomong, ya apa saiki enak. Subhanallah, berkat subhanallah, berkat bodrek ngeluku ilang. Iya. Allahnya minggir. Alhamdulillah, berkat bodrek, alhamdulillah, mari ngombe bodrek ngeluku ilang. Iya. Pak Un duwe kanca. Lho, Cak, penang ngelune padha. Mari ngontal bodrek kalau kok gak waras. Jere Pak Un, rabekno. Oh, bener iya. Iya, bener iya. Iya. Sing ngeru Pak Uun itu. Ana maneh kancane Pak Uun, ngelune padha. Nguntal bodrek sak tumbu, ngelune gak ilang. Kenapa gak ngilang? Sebab menemben wayahe nyaur utang, durung ana sing digawe nyaur, mangane ngeluh terus. Iya. Hadirin, bicara utang bahasa Arabnya den. Itu namanya ghorim. Mohon maaf kalau masjid ada dana baitul mal, ada dana zakat mal, mohon maaf itu termasuk bisa ngentas mereka karena ghorim, terlilit dengan utang. Ya, itu boleh diselesaikan lewat dana baitul mal atau zakat mal. Boleh. Jelas ya? Ya, biar mereka tidak berkepanjangan ngeluh begitu. Tapi yang menarik untuk Pak Un tadi itu, ya apa kok bolak-balik ngeluh ae? Ya durung poso ya supaya meniri ya ana pasangane ya dibudalno. Ya.
Awane nganyari masjid anyar ngene dini kan ono masjid kene ya. Begitu. Hadirin, jadi jenengan semua apapun yang jenengan alami di dalam perilaku hidup ini, binikmatillah, itu semua nikmat Allah. Liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Semua itu sebagai bukti atas tanda-tanda kebesarannya dari Allah. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda buat orang yang sangat sabar dan orang yang sangat mensyukuri nikmat karunia Allah. Hadirin, dari awal ini kita semua selalu disuruh menggantungkan, mencentelkan sesuatu. Gara-gara itu semua kita bisa berjalan, bisa watuk wahing. Habis ngaji ini kelutik-kelutik iku gawe dodo apa gak gawe dodo ya. Nek gak gawe dodo biasanya dikon nggo mule biasa ya. Pak Uun, saya usul kalau mau nikah supaya gandeng gadik bondo, nikahin ndok masjid kene mari subuh. Kan wis ana samangane pisan gadik bondo pisan ya. Begitu. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Supaya sing nyasekno tambah akeh. Malam itu ono final antara MU sama Manchester. Dadi ndok kene melihat, dadi mari salat witir melihat final pisan. Dadi sing nyasekno tambah akeh ya. Begitu. Oke, baik. Kalau mas kawin tidak mampu, urunan begitu. Pak Un, mas kawin urun apa? Hadirin, jenengan semakin disuguhi bahwa gerak-gerik manusia itu tidak pernah lepas dari karunia nikmat Allah. Setiap saat, setiap waktu layak disyukuri. Sekarang kita buka surat Yunus, surat yang ke-10. Surat Yunus, surat yang ke-10. Nggih. Surat Yunus, surat yang ke-10. Ayat kita ini ditampilkan 12. Ayat 12. Nggih. Ayat 12. Silakan pelan-pelan. Dan apabila manusia ditimpa bahaya dan dia berdoa pada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yunus ayat 12 ini membantah yang namanya komunis tidak pernah ada dan tidak akan ada. Wa idza massal insan dzur, manakala manusia itu memperoleh satu bahaya, da'ana li jambihi, berdoa kepada kami kata Allah, li jambihi, kondisi berbaring, au qaidan sekali waktu duduk, au qaiman sekali waktu berdiri, pendek kata koyok sirkus, molak malik, jungkir balik, jengking. Allahu Akbar. Yo berdiri, yo duduk, sekali waktu kelesetan. Maknanya setiap waktu dia mengharap ada bantuan di luar dirinya, walaupun mereka komunis. Tapi saat kecepet, dia minta di luar dirinya. Dia ngacung ke atas, doding ke atas, bahwa di luar dirinya ada kemampuan. Akhirnya dia jungkir balik supaya pertolongan segera turun. Kalau begini ada komunis? Tidak ada. Bohong besar. Ya, baik. Falamma kasafna anhu dzurrahu, manakala sekali waktu oleh Allah dilenyapkan bahaya itu, marraka alam yad'una ila dzurrim massa. Ketika kondisi dia standar, normal, dia sepertinya tidak pernah berdoa. Sepertinya kemarin-kemarin itu hanya hukum alam, siklus. Sepertinya tidak ada pertolongan dari Allah, dari di luar dirinya. Sepertinya itu hukum alam, wajar-wajar saja. Memang seperti itu. Jadi mereka cepat sekali melupakan. Ya Allah,
ya Allah. Padahal kemarin jungkir balik koyok ngono. Bareng diselesaikan, akhirnya lupa daratan sama yang ikut ambil bagian menyelesaikannya. Kadzalika zuina lil musrifin, demikian kami hiasi buat mereka yang melampaui batas maka nu ya'malun, menyangkut apa-apa yang mereka kerjakan. Ya Allah, ya Allah. Nurut Yunus surat yang ke-10 ayat 12, mohon maaf, semakin dikikis habis, komunis tidak pernah ada. Allahu Akbar, subhanallah. Hadirin, saya berharap waktu komunis pecah, PKI pecah tahun 65, saya usia 6 tahun. Saya tahu persis satu situasi yang sangat mencekam. Apalagi saya hidup di Lamongan, di Ngelaga, sangat mencekam sekali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sangat mencekam sekali. Saya mengharapkan anak cucu kita jangan sampai ada satu peristiwa mencekam seperti ini. Luar biasa mencekamnya. Kalau di kota mungkin tidak seberapa terasa, tapi kalau di desa, subhanallah, subhanallah. Itu ya, baik, baik. Hadirin, akhirnya kita semakin dikasih suguhan contoh yang ekstrim oleh Al-Quran kita ini. Yunus ayat 22. Yes, Yunus 22. Yunus 22. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya, maka ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami masuk orang-orang yang bersyukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Andai kata ini penumpang di kapal pesiar seluruhnya PKI, seluruhnya komunis, tiketnya kapal pesiar mahal, satu orang yang kelas ekonomi 15 juta, yang kelas VIP 25 juta. Huwa alladzi yusayyirkum fil barri wal bahr, dia Allah yang telah memberikan potensi kalian bisa berjalan baik di darat maupun di laut. Hatta idza kuntum fil fulk, sehingga manakala kalian sudah semuanya berada diangkut di dalam kapal pesiar, wajaraina bihim birihin thayyibah, sehingga kalian di dalam kapal itu meluncurlah dengan angin sepoi-sepoi. Ya Allah, senangnya luar biasa. Kalian meluncurlah di dalam kapal pesiar itu angin sepoi-sepoi, rihin thayyibah, angin sepoi-sepoi. Begitu, birihin thayyibah wa farihu biha, kalian semua bergembira ria karenanya. Ini tambahan saya. Selain kapalnya mewah, bak hotel berbintang 5 di kapalnya itu. Allahu Akbar. Full makanan, full alat olahraga, termasuk sepak bola ada di sana. Ya Allah. Kalau andai kata tenggelam, di sana ada helikopter 7 siap mengangkut ke darat untuk mempercepat langkahnya. Andai kata begitu. Tidak saja angin yang sepoi-sepoi, mohon maaf, karena ini para pengusaha, para politikus, duitnya teramat sangat banyak di dalam kapal. Mohon maaf, karena jadwalnya acara dinas, istri tidak diajak. Tapi di sana full diperkenankan membawa sederet gendaan. Allahu Akbar. Ada yang membawa 2. Subhanallah.
Yang tangan kanan pegang mic karaoke sambil bergembira ria. Yang tangan kiri meeting gendaan. Dengan tiupan angin yang sepoi-sepoi. Pendek kata lupa daratan. Total kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Ya Allah. Pak Uun kalau sarapan pagi tidak ada pecel di sana. Yang ada nasi biryani. Allahu Akbar. Subhanallah. Yang ada kambing guling. Nah, ketika mereka sedang menikmati begitu rupa, wa farihu biya ja'at harihun asif, ja'at harihun asif, mendadak sontak yang angin sepoi-sepoi mandek total diganti dengan angin ribut, diganti dengan angin panas. Ya Allah. Saya yang nambahi. Mesin utamanya mati. Mesin cadangan tidak hidup. Mesin cadangan tidak hidup. Allahu Akbar. Lampu mati. Karena mesin juga mati. Lampu mati. Helikopter dicoba untuk dinyalakan. Juga ngadat. Ya Allah. Apa yang terjadi? Kepanikan. Panik. Loh ini penumpangnya semua komunis loh ya. Komunis. Andai kata begitu, andai kata. Oke ya, baik. Yang pertama mendadak angin ribut, mesinnya mati. Waja'ahul mauju min kulli makan, datang gelombang demi gelombang dari semua arah, dari depan, dari belakang, dari kanan kirimu kapal. Ada gelombang setinggi kapal, setinggi gunung. Wa dhannu annahu muhita bihim, dan kalian dikepung oleh pati. Nyawa kalian ditentukan oleh keadaan situasi seperti ini. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya kemana mereka minta pertolongan? Mesin utama mati, mesin cadangan tidak mau hidup, helikopter dinyalakan memel, businya mari kena kebanjiran ndak ngene Kertomananggal. Allahu Akbar. Nek wis ngene iki ya apa? Ya apa nek wis ngene iki? Subhanallah. Nek ngene iki ya apa? Da'allahu mukhlishina lauddin. Serentak mereka berdoa dengan tulus di luar dirinya. Siapa yang dicari kalau bukan di atas? Kok bisa? Manusia ketika lahir di sini ada cerminan hati. Tapi karena kehidupannya di tempat yang salah, maka hatinya tadi itu tidak bening, tidak jernih, terkontaminasi dengan lingkungan dan keadaan. Tidak menemukan Tuhan. Tapi di saat kepepet, dia cari Tuhan. Cari di luar dirinya. Da'allahu mukhlishina lauddin. Jimat-jimat waktu di kapal dibuang semua karena jimatnya tidak mampu mengatasi persoalan. Itu ya, baik. Akhirnya dia berdoa dengan tulus di luar dirinya dengan berjanji, la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kalau sekiranya wahai zat di luar diriku, kalau sekiranya yang dimaksud itu Tuhan, wahai Tuhan, kalau sekiranya panjenengan mampu menyelamatkan persoalan yang sedang saya hadapi ini, kelak saya akan menjadi orang baik. Janji. Allahu Akbar. Ngapunten nggih, orang yang kepepet itu biasa ngobrol janji. Nanti tahun 2024 banyak orang ngobrol janji, termasuk nyalon presiden, ngatasi persoalan rakyat, termasuk bolo rakyat kecil. Temenan ta? Pertanyaannya temenan ta? Tapi persoalan yang sampean karo aku bolak-balik ya ke bojo, ngono ya gelem ae. Ya apa wis kadung koyo ngene. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini ngobrol janji ketika kecepit kepingin dipilih, kepingin dicoblos, banyak ngobrol janji. Sadurunge nyalon, sadurunge dewan, sadurunge kepilih dadi bupati termasuk presiden, bolak-balik nang masjid, bolak-balik melu jamaah.
bareng wis temenan dilantik, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak tahu lewat ngarepe masjid lho, gak tahu. Sebab omahe wis pindah kadok kene omahe bisa. Kadok kene bisa. Iya. Sing kene digoni pembantu. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu ya. Baik. Jadi ada dua persoalan ketika mereka kecepit. Satu, berdoa di luar dirinya dengan tulus dan ikhlas. Dua, ngobrol janji. Akhirnya janji tinggal janji, berakhir dengan belgedesisasi. Pak Un, apa belgedes itu? Tidak ditepati. Dijawab oleh Allah 23. Pak Un, lanjut. Tadi 22, sekarang 23. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan. Cukup sampai di situ. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haq. Manakala Allah menyelamatkan yang tadi di tengah laut, sekarang turun di Perak. Begitu Allah menyelamatkan dan kapalnya tidak oleng, bisa Anda kakinya menjejakkan kaki di daratan. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haq. Manakala Allah telah menyelamatkan kalian semua, akhirnya kalian di darat, Anda menjalankan kezoliman, kejelekan tanpa yang dibenarkan. Mau 2 jam yang lalu kalian berdoa koyok ngono, bareng sekarang 2 jam, sekarang mendarat di Perak, sudah masuk restoran, nyekel bir bintang, sing kanan, sing kiri nyekel gendaan anyar maneh, sudah lupa, habis. Apa maknanya? Mohon maaf, satu, komunis tidak pernah ada. Hati manusia ketika dipepet oleh persoalan, di situ baru berbicara. Kaing-kaing sambat di luar dirinya. Ketika mereka sambat, selalu berdoa dengan Tuhan, dengan Allah secara tulus dan ngobrol janji. Tapi begitu oleh Allah dituruti selamat, akhirnya mereka ingkar janji. Harapan kita semua, mohon maaf, kita tidak ikut akhlak mereka. Sekali lagi, mohon maaf, komunis tidak cocok hidup di bumi Pancasila, sebab di sini sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Matur nuwun atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.